Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Melanjutkan kajian kita memahami firman Allah Ta'ala surat Al-Furqan, surat yang ke-25, halaman 361. Pada pagi hari ini masuk kepada ayat yang ke-19. Al-Furqan surat yang ke-25 halaman 361 ayat yang ke-19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad kadzdzabukum bima taqulun fama tastati'una sarfa wala nasra wa man yazlim minkum nudhikhu adaban kabira wa ma arsalna qablaka minal mursalin illa innahum la ya'kuluna at-ta'am wa yamshuna fil aswaq wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah atasbirun wa kana rabbuka basira. Sampai di situ dulu. Kesimpulan ayat yang lalu, pertama, nanti di akhirat, tepatnya ketika berhisab, yakni ketika disidang, diadili, dimintai pertanggungjawaban. Dan memang masing-masing kita akan bertanggung jawab terhadap apa yang kita kerjakan, kita perbuat, kita lakukan, dan kita ucapkan. Maka masing-masing orang berlepas diri dan membela diri. Para orang-orang yang diikut, dia akan melepaskan diri. Pemimpin juga akan menyelamatkan diri. Tokoh-tokoh juga akan membela diri. Puncaknya, apapun yang kita sembah ataupun apapun yang disembah-sembah oleh manusia, yang dipertuhan oleh manusia, mereka juga berlepas diri dan akan membela diri. Dan mereka tidak mau bertanggung jawab, tetapi tidak bisa. Masing-masing pasti akan bertanggung jawab. Setiap kita akan dimintai pertanggungjawaban. Ayat terakhir yang kita pelajari bahwa malaikat-malaikat yang disembah-sembah ataupun nabi-nabi yang diklaim sebagai anak Tuhan yang disembah-sembah, mereka mengatakan bahwa Maha suci Engkau ya Allah, tidak wajar, tidak patut, tidak pantas bagi kami untuk disembah-sembah, dipuja-puja seperti itu. Maka sekarang pagi hari ini ayat ke-19 menyatakan faqad kadzdzabukum bima taqulun. Faqad maka sungguh, fa maka qad sungguh. Kadzabu mereka mendustakan kamu, yakni mengingkari, tidak membenarkan mereka yang disembah-sembah
ataupun siapa saja yang dianggap Tuhan lalu disembah, tentu juga termasuk tokoh-tokoh, pemimpin-pemimpin, ikutan-ikutan, panutan-panutan juga mengatakan yang sama. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, faqad kadzabukum, maka sungguh hari ini semua mereka yang disembah, yang menganggap Tuhan itu atau yang dipertuhan itu, kadzabu, mereka mendustakan, mengingkari kamu semua itu. Bima taqulun, terhadap apa yang kamu ucapkan, apa yang kamu katakan. Ada di sini. Pertama, Allah Ta'ala berfirman kepada para penyembah-penyembah atau kepada siapa saja yang menyembah selain Allah, apapun yang disembahnya, diarahkan ucapan kepada mereka ini, seakan dikatakan, hei kalian-kalian, siapapun kalian yang menyembah selain aku atau selain Allah, mereka ini, mereka semuanya mengingkari apa yang kalian lakukan. Yang mereka yang kalian sembah-sembah ini, apakah itu malaikat atau nabi-nabi, patung-patung, berhala-berhala, atau makhluk-makhluk tertentu yang kalian dulu puja-puja, kalian sembah-sembah, atau yang kalian duga itu Tuhan-Tuhan, mereka ini mengingkari, mendustakan kamu. Nanti kan akan diperhadapkan antara yang diikut dengan yang mengikut, antara yang diseru dengan penyeru, antara pemimpin yang dipimpin, antara penguasa dengan rakyat jelata, antara guru-guru yang difanatii, bahkan dipuja, dielukan, diagungkan. Kadang sudah sama pula statusnya di atas Nabi. Nanti dia kira diperhadap-hadapkan. Nah, keluarlah kata Allah, firman Allah, maka sungguh mereka ini mengingkari apa yang kalian katakan. Apa yang kalian katakan dulu? Ini Tuhan, ini dewa, ini anak Tuhan, ini istri Tuhan. Kadzabu, mereka mengingkari kamu. Bima taqulun, apapun yang kalian klaim, apapun yang kalian ucapkan. Fama tastati'una sarfa wala nasra. Fama, maka, tastati'una, kalian mampu, kalian bisa, kalian sanggup, maka tidaklah tastati'una, kalian mampu, kalian sanggup untuk sarfa, untuk berpaling, menolak azab dan sisa. Wala nasra, dan tidak pula bisa menolong diri kalian sendiri, apalagi orang lain. Diarahkan kepada penyembah-penyembah itu, orang kafir-kafir itu, orang-orang musyrik itu, dan siapapun yang mengingkari, tidak mengesahkan Allah, fama tastati'una, maka tidaklah kalian mampu, kalian sanggup, tastati',
hari ini kalian tidak mampu, tidak sanggup untuk sarfa menolak atau berpaling. Kalian bisa menolak azab atau menghindar, berpaling daripada azab yang akan ditimpakan kepada kalian, walan nasra. Dan juga tidak dapat kalian menolong diri kalian sendiri, karena Tuhan-Tuhan ini telah berlepas diri. Apa yang kalian sembah, apa yang kalian puja, apa yang kalian baganakan beginikan dulu, mereka berlepas diri. Masing-masing mendapat hukuman sanksi, ikab atas tindakan masing-masing. Kalian tidak bisa mengembalikan salah kalian kepada mereka. La taziru waziratu wizra ukhra. Seseorang tidak akan memikul dosa orang lain. Yang disembah-sembah ini, kalau memang mereka yang menyeru, meminta, mereka juga bertanggung jawab. Kalau Nabi Isa, dia telah berlepas diri dan membela diri. Dalam firman Allah Ta'ala nanti surah Al-Maidah, bahwa Nabi Isa bukan dia yang menyuruh orang menyembah dia. Ibunya juga mengatakan, bukan dia yang menyuruh orang-orang untuk mengatakan dia perempuan suci, perempuan anak istri Tuhan. Maka kembali diarahkan kepada pengikut penyembah. Kalian kalau begitu tidak ada yang bisa menolong. Kalian juga tidak bisa menolong diri sendiri. Nasra menolong. Sarfa menolak azab, berhindar, berpaling. Nasra membantu, menolong daripada hukuman. Wa may yazlim minkum, dan siapa saja yang zalim di antara kamu. Zalim sini syirik. Maka dan siapa saja yang zalim, berbuat zalim. Apa zalim? Syirik. Pelakunya musyrik. Syirik itu kezaliman yang sangat besar. Inna syirka la zulmun azim. Syirik itu suatu kezaliman yang sangat besar. Zalim bukan berarti bahasa kita. Kalau zalim bahasa kita, menganiaya, memukul, mengakibatkan orang menderita atau tersisa atau teraniaya, itu zalim bahasa kita. Secara bahasa, zalim itu adalah menempatkan sesuatu tidak pada tempat yang semestinya. Dikatakan syirik itu kezaliman karena sudah salah tempat, sudah salah pasang. Mestinya yang disembah Allah yang Maha Mencipta. Tapi mereka alihkan penyembahan kepada selain Allah, itu kepada makhluk. Ini namanya salah pasang, salah tempat. Kezalim itu adalah salah pasang. Tidak menempatkan, tidak memposisikan sesuatu sesuai dengan tempat dan posisinya. Maka dikatakanlah kezaliman namanya. Ketika orang menyembah-nyembah, memuja-muja, mengagung-agungkan, menyeru-nyeru sesuatu selain Allah, dia sudah salah pasang, salah tempat, zalim. Dan zalimnya tidak tanggung-tanggung, kezaliman yang sangat besar. Jadi siapa saja yang zalim, wa may yazlim minkum, siapa saja yang zalim di antara kamu-kamu ini, ada ulama yang menyatakan ini arahnya kepada orang mukmin. Mulai kita ini, adakah kita langsung berhadapan? Siapa saja di antara kamu-kamu ini yang zalim, arahnya ke orang mukmin. Waman, dan siapa saja yang yazlim minkum, minkum di antara kamu ini, kira-kira begitu. Atau di akhirat kelak bunyinya. Kalian semua kira-kira begitu. Siapa yang zalim-zalim dan kalian ini tidak dapat menyelamatkan diri, berpaling atau menolak azab, tidak juga dapat
menolong diri sendiri. Siapapun yang zalim di antara kalian, yang syirik antara kalian ini, tidak ada cerita. Nudzikhu adaban kabira. Nudzikhu, kami akan timpakan, kami akan rasakan. Nuzik, nu kami, zauq rasa, kami akan rasakan kepadanya, yakni kami akan timpakan kepadanya azaban kabira, azab yang sangat besar, bahkan kekal abadi di neraka, dosanya tidak akan diampuni dan dia tidak layak untuk masuk surga. Ini bahaya kesyirikan. Kalau ini diarahkan kepada orang mukmin, hati-hati, waspadalah terhadap dosa yang satu itu. Karena dosa yang satu itu, jika dilakukan dan tidak tobat, menjelang kematian datang, tidak sadar dan tidak mencabut diri daripada kezaliman itu atau daripada kesyirikan itu, kita sudah tahu itu. Wa may yusyrik, siapa saja yang mempersekutukan Allah, memperserikatkan Allah dengan sesuatu apapun juga, maka tidak ada ampunan dosa bagi mereka. Innallaha la yaghfiru ay yushrika bihi syai'a. Surat An-Nisa ya, surat An-Nisa ayat 48. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yusyrik, innallaha la yaghfir. An-Nisa surat ke-4 ayat 48. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni ay yushraka bihi, apabila dia dipersekutukan dengan yang lain. Tidak akan mengampuni. Dijelaskan dalam hadis, jika dia mati dalam keadaan syirik, tidak tobat dan tidak mencabut diri daripada kesyirikan itu, siapapun orangnya, termasuk Nabi Muhammad juga diancam. Lain asyrakta, jika engkau syirik ya Muhammad, la yahbatanna amaluka, pupus habis semua amalanmu. Ini tanpa pandang bulu. Siapa saja yang syirik, Allah tidak akan mengampuni dosanya. Kapan? Kalau dia mati dalam keadaan syirik. Tetapi jika dia tobat dengan sebenar-benar tobat, yang disebut dengan taubatan nasuha, memenuhi syarat-syarat tobat, dia minta ampun kepada Allah sebelum datang waktu ditutupnya pintu ampunan, Allah akan mengampuni dosanya. Wa yaghfiru, Allah akan mengampuni dosanya, walaupun dosanya dosa syirik, sebagaimana dalam surah Al-Furqan nanti. Dalam surah An-Nisa ini dinyatakan, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang syirik dan mengampuni dosa selain itu liman yasha, bagi siapa saja yang dia kehendaki. Wa may yusyrik billah, dan siapa saja yang mempersekutukan Allah, yakni menyembah, mengklaim, menganggap ada pula yang berhak disembah selain Allah, sehingga dipertuhannya, faqad iftara ithman azima, maka sungguh dia telah memperbuat, melakukan, mengada-adakan sebuah dosa yang sangat besar. Ini ancaman tentang syirik. Maka kalau dalam surat yang kita baca sebentar ini, bunyinya wa may yazlim minkum, kalau diarahkan kepada kita, ini namanya hati-hati ini, peringatan ini. Wa may yazlim, siapa saja yang zalim, yaitu syirik di antara kamu-kamu ini, ya kira-kira begitu, kami akan timpakan kepadanya azab yang sangat besar. Berarti ini namanya peringatan. Syirik dapat dibagi-bagi. Lawan daripada tauhid, syirik.
kalau tidak duduk ini dan tidak didudukkan ini, kalau kita tidak tahu ini dan tidak mau tahu ini, jangan-jangan kita terindikasi syirik-syirik. Betapa banyak orang yang tidak mengilmui tentang tauhid, kadang pekerjaannya mengarah kepada syirik. Tidak pun syirik besar, di bawah itulah. Seperti keyakinan-keyakinan, kepercayaan-kepercayaan, waham-waham yang tidak benar, yang bisa merusak akidah, merusak keimanan. Termasuk nanti ke dalamnya itu syirik-syirik, ya seperti percaya kepada ramalan-ramalan bintang misalnya, mengantungkan azimat-azimat, tangkal-tangkal dan seterusnya. Ini cabang-cabang kesyirikan. Ada pula waktunya nanti untuk menjelaskan. Barangkali disampaikan oleh guru-guru kita yang lain. Yang jelas ini namanya ancaman. Kami timpakan kepadanya adab yang sangat besar. Kalau dia tobat, tobatnya diterima. Jika dia memenuhi syarat-syarat untuk tobat. Wa ma arsalna qablaka. Ini diarahkan kepada Nabi. Nabi SAW. Sebab mula-mulanya orang-orang kafir, orang-orang musyrikin Makkah, Quraisy Makkah, mereka ada-ada saja alasan dalih untuk menolak, tidak menerima ajakan seruan Nabi SAW. Nabi mengatakan beliau Rasulullah, utusan Allah. Nabi menyeru, mendakwahi mereka untuk menyembah Allah, meninggalkan sembahan-sembahan selain kepada Allah, membuang, menyingkirkan jauh-jauh tradisi-tradisi, kebiasaan nenek moyang yang mengarah kepada kesyirikan-kesyirikan. Menyatakan bahwa apapun yang disembah selain Allah itu adalah batil, tidak benar. Itu bukan Allah, itu bukan Tuhan yang layak disembah. Lalu mereka mengemukakan berbagai macam dalih-dalih, alasan-alasan. Kadang-kadang sudah dicari-cari alasan, tidak bisa diterima lagi alasan. Di antara alasan mereka ini, kalau memang ya Rasul engkau, kenapa engkau makan? Kenapa engkau minum? Kenapa datang ke pasar-pasar? Mestinya Rasul tidak begitu. Rasul itu terbebas, terlepas daripada hajat-hajat kebutuhan manusiawi seperti kita-kita ini. Kalau engkau manusia biasa, apa kelebihanmu daripada kami? Ini alasannya. Apalagi Rasul-Rasul itu ada yang miskin. Jadi mereka mensyaratkan Rasul itu adalah orangnya begini, begini, begitu, begitu, begitu. Turun ayat ini. Wa ma arsalna qablaka minal mursalin, wa ma, dan tidaklah arsalna, kami mengutus, qablaka, sebelummu ya Muhammad. Arahnya ka itu kepada Nabi Muhammad, qablaka, sebelummu ya Muhammad, minal mursalin, daripada rasul-rasul atau mursal, daripada rasul-rasul yang diutus. Tidaklah kami mengutus sebelummu rasul-rasul yang diutus, melainkan melainkan sesungguhnya mereka tu la yakuluna ta'ama, melainkan mereka tu la yakul, la benar-benar, yakul memakan makanan, karena mereka manusia. Wa yamshuna fil aswaq, mereka juga berjalan ke pasar-pasar untuk mencari rezeki dan berusaha untuk penghidupan.
Alasannya apa? Karena mereka manusia. Allah utus Rasul itu daripada kalangan manusia supaya dapat ditiru, dicontoh, ditauladani. Sehingga tidak ada dalih, tidak ada alasan bagi manusia untuk tidak mengikuti. Karena Rasul itu manusia seperti mereka. Makan, minum, kawin, tidur, beristri, berusaha sama dengan kita. Kalau malaikat, tentu mereka punya alibi lagi. Dia malaikat itu ya, makan tidak, minum tidak, kawin tidak, rumah tidak. Jadi tidak satu pun Rasul yang Allah utus melainkan bangsa manusia. Bahkan kebanyakan Rasul-Rasul itu daripada kaum mereka sendiri. Bedanya, Nabi Muhammad SAW diutus untuk semua manusia. Bermula di tanah Makkah. Menyebar, melebar sampai ke negeri kita. Beliau diutus bukan untuk orang Makkah. Beliau diutus untuk semua manusia. Kafatan linnas. Untuk semua manusia. Kalau Rasul-Rasul sebelum beliau diutus untuk kaumnya sendiri, bangsanya sendiri. Ini salah satu keistimewaan Nabi Muhammad. Karena beliau Rasul akhir zaman, tentu untuk semua makhluk. Bahkan juga untuk kalangan jin, beliau juga Rasulnya. Apakah jin-jin juga punya Rasul? Wallahu a'lam. Tapi yang jelas Nabi Muhammad juga diutus untuk membacakan ayat-ayat tertentu kepada kalangan jin. Dan tidak satupun Rasul yang diutus sebelummu ya Muhammad, melainkan manusia sama denganmu. Mereka juga minum dan makan, mereka juga berusaha mondar-mandir ke pasar-pasar mencari rezeki. Untuk itu jangan engkau sedih ya Muhammad. Namanya tasliyah, suatu hiburan kepada Nabi. Jangan bersedih atas tuduhan mereka, jangan berhibah hati atas tudingan-tudingan mereka. Sekaligus untuk mereka ketahui bahwa yang namanya Rasul manusia, tidak malaikat. Untuk apa? Yang tadi, untuk dapat diikuti, dicontoh, diteladani, karena dia manusia. Cuma kelebihannya Rasul itu diberi wahyu. Ana basyarum mislukum, kata Nabi. Saya ini manusia. Manusia punya fisik, punya tubuh, berjasad sama dengan kamu. Cuman kepadaku yuha, aku diberi wahyu. Itu saja kelebihanku, diberi wahyu. Berarti kalian bisa seperti aku. Bagaimana aku makan, bisa pula kalian makan seperti aku. Bagaimana aku minum, bagaimana aku berpakaian, kawin, istri, berumah tangga, beranak pinak, kalian bisa seperti aku, karena aku manusia. Tidak ada bedanya. Cuma lebihnya aku diangkat, diutus, dan diberi wahyu. Walaupun level kita tidak akan sama dengan Nabi, cuma kita bisa mengikuti. Tentu saja yang mengikuti tidak akan melebihi yang diikuti. Ini ayat. Mereka bersikeras untuk mempertahankan kekafiran, mempertahankan kesyirikan, mempertahankan kepercayaan-kepercayaan. Kemudian mereka cari elak dan alasan. Dan mungkin engkau Rasul, dan mungkin engkau Rasul Tuhan. Masa Rasul makan, masa Rasul minum, masa Rasul pergi ke pasar-pasar, bagaimana begini dan begitu. Nah, turun ayat ini. Jadi, illa melainkan innahum, sesungguhnya mereka la yakuluna, benar-benar yakulun, mereka itu makan at-ta'ama, makan makanan apa yang kamu makan, meminum apa yang kamu minum. Mereka berjalan dengan kaki, juga pergi mengunjungi pasar. Bukan jalan-jalan ke pasar, berusaha juga ke pasar mencari rezeki dan penghidupan. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah. Ja'alna, dan kami jadikan, ba'dakum, sebahagian kamu,
li ba'din bagi sebagian yang lain sebagai fitnah, ujian dan cobaan. Namanya fitnah. Fitnah itu ujian. Sebagian kamu menjadi fitnah, menjadi ujian, cobaan bagi yang lain. Orang miskin menjadi ujian dan cobaan bagi orang kaya. Rakyat jelata, orang bawahan menjadi ujian dan cobaan bagi orang pemimpin dan penguasa. Orang sakit, orang lemah, orang susah, ujian dan cobaan bagi orang sehat, bagi orang senang dan bahagia. Dan sebaliknya. Dan sebaliknya. Umat menjadi ujian cobaan bagi Rasul. Maka para Rasul, para Nabi diuji, dicobai dengan tingkah laku, tabiat, sikap, tindak tanduk umatnya masing-masing. Apa tingkah laku, apa perbuatan, apa sikap, dan apa penerimaan umat, itu ujian bagi para Rasul. Karena Allah telah jadikan sebagian menjadi ujian bagi sebagian lain. Maka masyarakat atau kaum juga menjadi cobaan ujian bagi para guru, para juru dakwah, para muballigh, para ulama. Apa yang dilakukan oleh umat, ujian bagi para ulama. Sekarang ulama-ulama kita kan sedang diuji dengan banyak hal, kasus-kasus. Kadang-kadang diperantuk-antukkan ulama oleh media-media yang lepas bebas tanpa kontrol. Kadang ada yang mengaku-ngaku ulama, kadang ada yang dianggap, diklaim sebagai ulama, padahal tidak wajar, tidak patut, tidak pantas. Maka itu gimana? Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah. Sekarang siapapun ulama yang mengeluarkan fatwanya, ada saja yang protes. Bahkan masing-masing ulama juga tidak kalah daripada ujian seperti itu. Kecuali ulama-ulama yang Allah pelihara, yang Allah jaga, yang Allah lindungi, karena mereka ikhlas barangkali. Dan mereka ikhlas lillahi ta'ala, sehingga Allah pelihara dia. Kalau tidak lepas daripada itu semua, bahkan menonjol-nonjolkan, mengklaim mereka yang paling benar, yang lain salah, sampai menular. Juga namanya ba'dakum li ba'din fitnah. Jadi siakan ayat ini, ya Muhammad, itu siakan, ya Muhammad, apa yang engkau hadapi dan sikap kaummu, sambutan kaummu itu sebagai ujian. Tidak satu rasul pun yang disambut dengan siriah di carano tiba orang awak. Datang rasul atau dari juru dakwah, datang muballigh dari Jakarta, dari mana lagi? Dari luar negeri, Syekh anu, ulama anu, alumni anu, tamatan anu, disambut, disediakan meja, disambut dengan pakai pengawal khusus segala macam. Rasul tidak begitu. Tidak satu pun rasul yang disambut seperti itu. Karena dia rasul. Karena rasul Allah utus untuk justru menghadapi kaum-kaum kafirin, musyrikin. Kita ini bukan rasul, kita ini juru dakwah. Ngasih ceramah, ngasih tabligh, ngasih peringatan, menyampaikan kaji. Itu kepada kaum muslimin. Rasul utus kepada kaum musyrikin dan kafirin. Setelah mereka terbentuk, baru rasul-rasul itu mengasih taklim kepada mereka.
Kita kami menghadapi barang nala jadi. Ndak ngampuan orang, barang lah tonggo, barang lah hado. Nah, kebanyakan kita sekarang beli ceramah. Rasul tidak. Jadi ya Muhammad, sikap mereka, tindakan mereka, tingkah mereka, perangai mereka itu ujian bagimu. Jadilah Nabi Yunus. Ketika beliau mengalami ujian sangat berat dari kaumnya, beliau tinggalkan. Nabi Yunus kan. Diuji dengan perangai kaumnya, sehingga tidak satu pun yang mau mendengar, menyimak. Dikasih peringatan malahan mereka minta azab dan seterusnya. Setelah sekian lama, akhirnya Nabi Yunus mengambil sikap meninggalkan kaum. Beliau pergi, ditegur oleh Allah, kan disapa oleh Allah, sehingga beliau diberi suatu peringatan. Akhirnya beliau ditelan ikan. Beliau ditelan ikan itu kan hukuman, tidak jalan-jalan. Jadi tidak benar Nabi Yunus jalan-jalan dalam perut ikan di samudra luas, sehingga perut ikan itu bagaikan akuarium bagi beliau, sehingga beliau bisa melihat pemanah lautan itu. Itu cerita dari mana? Beliau dalam 3 kegelapan dalam Quran. Kegelapan perut ikan, kegelapan lautan dalam, karena ikan besar pasti menyelam dalam, dan kegelapan malam. Terdengarlah suara tasbih dalam perut ikan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu muslimin. Inti kajinya begitu, tidak satu pun Rasul yang tidak akan menerima cacian, makian, umpatan, tuduhan, tudingan, tindakan teror, intimidasi, perlakuan zalim. Bahkan puncaknya ada Rasul yang dibunuh anak beranak. Zakaria dengan Nabi Yahya dibunuh malahan. Yang paling banyak membunuh Rasul Bani Israel. Tidak ketujuh dinya, tidak mau menikandaknya, diracun, dibunuh atau difitnah. Bani Israel, Yahudi itu kerjanya. Kalau ayat ini umum, bisa jadikan umum. Ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah. Masing-masing kita ujian bagi yang lain. Anak jadi ujian bagi orang tua ujian bagi anak, saudara ujian bagi saudara, tetangga ujian bagi tetangga, atasan, bawahan ujian, masing-masing kita ujian. Tiba orang kaya, ujian bagi orang miskin. Namanya ba'dakum li ba'din fitnah. Dalam kehidupan, dalam masalah rezeki juga ujian. Dalam kehidupan rumah tangga juga ujian. Ada orang kasih anak, ada yang tidak kasih anak. Kadang-kadang yang punya anak, anaknya sukses, lalu dia berbangga-bangga, kemudian memamerkan anaknya di depan orang yang tidak beranak. Bagi yang tidak beranak ujian. Bagi yang punya anak hebat-hebat, dia gagal dalam ujiannya. Dia menyombong-nyombong angku, tidak bersyukur, malahan membuat perasaan orang lain menjadi sedih. Itu kan ujian. Tanpa kita sadari, kita sebenarnya sudah gagal di ujian. Ini tetap pamer, mengatakan anak kita bagaimana begini, seakan-akan dia yang mencetak anaknya seperti itu. Ba'dakum li ba'din fitnah. Salah satu ketika kebetulan yang awal-awal yang mengikuti nabi-nabi itu kan kebanyakan orang miskin. Umumnya yang mula-mula menerima dakwah nabi-nabi, rasul-rasul kan orang miskin, orang pinggiran, orang bawahan, karena mereka tidak ada yang mereka takutkan. Penguasa takut kehilangan kekuasaan, pejabat takut kehilangan jabatan, orang kaya takut kehilangan kekayaan, orang berpengaruh, orang berkedudukan, tokoh takut kehilangan semuanya itu, sehingga mereka berpikir-pikir untuk menerima kebenaran. Tapi orang miskin tidak ada yang ditakutinya.
Mereka tidak ada yang mereka takuti kehilangan. Makanya yang paling awal menerima perubahan adalah orang bawahan, namanya akar rumput, orang pinggiran. Karena mereka tidak ada yang mereka cemaskan kehilangan-kehilangan. Kenapa orang tidak berani mengatakan yang hak, yang benar? Karena mereka takut kehilangan posisi, jabatan dan pengaruh. Lalu ada di antara mereka, kalau saya menerima ajakanmu ya Muhammad, jika posisi saya sama dengan paja-paja itu, ya tidak bisa. Salah satu yang mengatakan itu Abu Lahab. Pernah Abu Lahab diajak oleh Rasulullah, paman, masuklah kepada Islam dan segala macam. Kalau saya masuk Muhammad, posisi saya bagaimana? Ya samalah dengan yang lain. Agama apa pula ini? Saya akan sama pula dengan budak-budak itu, orang Pair. Jadi mereka, dia difitnah, diuji dengan itu. Karena dia merasa orang hebat, dia juga harus hebat. Dia tidak mau disamakan statusnya dengan orang itu. Saya mengaji sini, mengaji orang biasa, tidak doa di sana, tidak doa, melihatnya. Haji. Intinya, kami jadikan sebagian kamu liba'din, bagi sebagian lain fitnah, ujian, cobaan. Ayat ini umum, bermula khusus tapi berlaku umum. Khususnya ya Rasul, ya Muhammad, sama dengan Rasul lain engkau ini akan dicoba, akan diuji. Bagaimana ujian dan cobaanmu? Yang engkau akan mengalami apa yang dialami oleh Rasul-Rasul yang lain. Jika mereka mendustakanmu, faqad kudzibat rusulun min qablik. Rasul-Rasul sebelumnya juga telah didustakan, diingkari, ditolak. Bahkan itu juga gila. Bukan hanya engkau saja yang tuduh gila, Nabi Nuh juga gila dituduh. Dicaci, dimaki, dijelekkan, diintimidasi, diancam, diteror sama Rasul-Rasul. Namanya nikmat Rasul. Apa yang engkau alami adalah ujian. Lalu berlaku umum. Apapun yang kita alami dalam kehidupan ini, sesama kita adalah ujian-ujian, cobaan-cobaan. Makanya yang tadi orang kaya ujian bagi orang miskin ujian bagi orang kaya. Penguasa ujian bagi rakyat, rakyat ujian bagi penguasa, timbal balik. Atas birun. Sambungan ayat 20, atas birun. Apakah kalian mau bersabar? Atas birun. Apakah kalian mau bersabar dalam menghadapi ujian? Bagi yang sukses, bagi yang berhasil, apakah kalian bersyukur atau kalian kufur? Bagi yang menerima ujian, apakah kalian bersabar atau tidak? Namanya atas birun. Atas birun. Sifatnya pertanyaan, arahnya kepada kita. Dua sisi. Kalian yang sedang mengalami berbagai macam cobaan-cobaan dari masing-masing. Cobaan masing-masing ini. Masing-masing kita adalah ujian bagi yang lain. Apakah kalian bersabar? Dan kepada orang yang dikasih kelapangan, kemudahan, kesuksesan, keberhasilan, apakah kalian bersyukur atau ingkar? Jika kalian bersabar, maka Allah sudah persiapkan suatu balasan, suatu ganjaran yang luar biasa bagi orang sabar. Jika kalian ingkar, tidak bersyukur, malah sombong, angkuh, maka Allah juga sudah persiapkan balasan kalian. Semuanya tidak luput, tidak terlepas daripada pantauan dan penglihatan Tuhanmu. Wa kana rabbuka basira. Dan adalah Rabb engkau ya Muhammad
basira, maha melihat. Maha melihat. Inti kaji kita pagi hari ini, kita ambil salah satunya. Pertama, nanti di akhirat, semua orang akan berusaha melepaskan diri daripada tanggung jawab. Cuman, apakah mereka berlepas diri itu langsung diterima oleh Allah? Ya tidaklah. Mereka juga tidak luput daripada pertanggungjawaban. Kalau bisa mereka berlepas diri dengan alasan yang benar, alasan yang bisa terima, aman. Kalau tidak, hancurlah mereka. Termasuk yang berlepas diri itulah yang disembah-sembah selain daripada Allah. Yang kedua, para penyembah-penyembah selain Allah, para pengikut-pengikut, para umat-umat, para orang bawaan, para orang yang taklid juga kepada mereka diarahkan. Hari ini mereka berlepas diri, kalian tidak bisa selamat. Tidak ada yang akan membantu, tidak ada yang akan menolong kalian. Bahkan kalian tidak bisa menyerang diri sendiri. Kalian tidak bisa menolak azab datang kepada kalian. Karena masing-masing orang bertanggung jawab dengan tingkah laku, perbuatan, sikap dan apa yang mereka anut selama ini. Itu yang pertama. Yang kedua bahwa siapa saja yang zalim, itu syirik, jika tidak tobat dengan sebenar-benar tobat nasuha sampai mati, tidak ada cerita, tidak ada ampunan dosa, mereka akan ditimpakan azab yang sangat besar, kekal di neraka, tidak akan masuk ke dalam surga. Kesimpulan yang ketiga, tidak satu rasul pun yang diutus melainkan mereka adalah manusia sama dengan kita. Bedanya mereka diangkat, dipilih oleh Allah dan dikasih wahyu. Maka tentu saja mereka itu sama dengan kita. Butuh makan, butuh minum, butuh tidur, butuh keluarga. Juga mencari usaha. Sama dengan kita. Tapi ini menjadi alasan bagi kafirin musyrikin untuk menolak ajaran mereka. Masa Rasul makan juga minum. Dan yang terakhir, jangan lupa hidup ini adalah ujian. Dan ujian itu sunnatullah. Suatu ketetapan yang telah Allah tetapkan bahwa dalam hidup ini dipenuhi berbagai macam ujian dan cobaan. Di antara bentuk ujian itulah masing-masing kita ujian cobaan bagi yang lainnya. Untuk diketahui apakah kita bersabar ketika menerima cobaan atau bersyukur ketika mendapat. Kedua-duanya adalah ujian. Namanya fitnah. Dan semuanya tidak luput daripada Allah yang basira, yang maha melihat. Sekian kaji kita. Semoga berfaedah dan manfaat. Diakhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.